bagaimana sih untuk mengurangi, setidaknya bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi egonya diri. Pada akhirnya adalah gimana caranya kita mengurangkan ego Dengan cara? kita sadar diri nih. Kita harus merasa sadar diri kita di sini nih. Ya karena gue khususnya content creator nih. Iya. Gue jadi sebesar ini ya karena lu follow, lu komen, lu like. Kalau nggak ada lu, ya gue sampah. Ya jadi, Iya. padahal gue sadar loh, lu yang gue nyinyirin adalah lu yang ngebantu dalam tanda kutip perekonomian gue, kebahagiaan gue sekarang gitu. Jadi ya pada akhirnya sadar. Ngomong ego lagi gitu ya, tentang, jadi gini, pasti lu pas sadar komedi lu berubah. Pasti. Contohnya kan, kita ngomong basicnya aja ya, ngomong basicnya kan komedi kan, stand komedi ada di stand, di panggung sendiri, megang mic dan sebagainya. Nah, gimana lu menghilangkan ego seperti itu? Itu kan ego idealis juga ya, yang dimana menjadi akhirnya konten seperti ini, menjadi konten di TikTok seperti ini kan, komedi tetap, cuma kan berubah banyak hal. Betul. Gitu maksudnya. Gue ngerasa apapun pekerjaan, karena gue udah menganggap stand komedi itu pekerjaan. Apapun pekerjaan itu kita harus bertumbuh. Kalau dari konteksnya stand up, bertumbuh dalam artian sudut pandang yang lebih luas. Penulisan materi yang lebih padat lah secara ininya, keresahannya lebih dalam, lebih relate ke orang gitu. Gue ngerasa kenapa itu berjalan dengan konten gue, karena gue ngerasa gue butuh bertumbuh nih. Gue nggak mau nih lawakan gue kayak gini-gini doang nih. Gue butuh penonton baru, butuh brand baru yang masuk, yang cocok dengan apa yang gue sampaikan gitu. Ketika gue mungkin 9 tahun lalu begitu, mungkin gue nggak akan kayak sekarang gitu. Maksud gue dalam artian udah secara materi lah gitu. Jadi gue butuh pertumbuhan itu gitu. Gue memaksakan, gue nggak mau nih materi gue kayak gini-gini aja gitu. Gue nggak mau nih sosmed gue pertumbuhannya kayak gini-gini aja gitu. Gue pengen bertumbuh, ya intinya gue pengen bertumbuh aja, meskipun sampai sekarang pun mungkin 5 tahun lagi gue akan bilang kayak gini, gue harus bertumbuh nih, gue nggak mau nih kayak sekarang gitu. Jadi emang gue pelan-pelan untuk memupuk rasa pertumbuhan itu gitu. Pasti banget, memangnya seperti itu. Mungkin kalau di dunia kerja ya gue tumbuh mungkin sekarang admin, besok harus bisa Excel, harus bisa rekonsiliasi, mungkin gitu, ya mungkin itulah. Benar. Jadi bertumbuhnya itu sih yang pemicu gue juga. Nah, karena komedi lu sudah berubah bentuknya, bukan di stage lagi ya konsepnya ya. Nah, ini pernah nggak sih di teman-teman komedi lu atau komunitas yang lu ini pernah nggak bermasalah sama lu, dia kayak ngomel ataupun kayak nge-hair, menurut gue komedi lu salah, harusnya gini, pernah nggak ada satu momen yang konflik seperti itu? Ada banget. Ada momen di mana tuh gue, ketika gue dulu, gue kalau di internet kan teman-teman bilang gue absurd banget ya. Aneh lah, nggak jelas itu. Ketika gue berusaha untuk membawakan seperti yang gue di konten, itu emang ternyata tuh bukan gue banget nih. Gue ngerasa tuh bukan gue banget. Yang kontennya kayak gini? Yang sekarang ini? Yang sekarang, di panggung. Di panggung tuh bukan gue banget, sehingga penonton tuh menemukan beda nih. Lagi-lagi, yang jadi gue bikin yakin gue harus begitu, omongan penonton juga kadang-kadang tuh jangan dibilang, oh ini nggak lucu nih, kitanya kesinggung, jangan. Ternyata memang ngerubah 180 derajat ke hal yang baru tuh memang butuh proses lagi, butuh waktu, butuh riset lagi. Ada yang bilang katanya ya, kalau lu pernah lucu malam ini nih, lucu nih, nikmati lucu lu itu sampai jam 8 pagi. Ketika jam 8 pagi, lu harus menghilangkan lu
Lu harus menghilangkan rasa itu supaya lu bisa bikin materi yang baru. Oke. Jangan lu terpacu sama yang kemarin, bikin baru lagi. Jadi nikmatin aja selama semalaman itu sampai jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Setelah itu ya udah dari nol lagi mulai. Oke, wait. Yang lu bilang ada menikmatin lucu lu dari ini jam berapa tadi? Misalkan acara jam 10 beres nih. Sampai jam 8 pagi lah. Itu maksudnya gimana tuh? Coba. Misalkan gini ya. Kasih tau gue. Kita ada show nih. Oke. Show penonton ribuan. Oke. Penonton ketawa pecah banget nih. Pecah banget. Udah kita nikmatin pujian orang, kita senyum-senyum sendiri, kita bales-balesin sosmednya. Iya. Dalam hati tuh anjing gua keren banget gua. Gua kalau megang mic gua banget nih gitu. Udah nikmatin aja gitu. Dipuji orang, diinin orang, nikmatin banget. Tidur, bangun, udah kita jadi orang yang nol lagi. Nggak bisa lu terus-terusan. Wah, gua semalam. Kalau nggak begitu, lu nggak akan bisa terpacu untuk nulis yang baru nih. Iya. Gitu. Begitupun ketika lagi ngebom tuh dalam artinya nggak lucu. Iya, I know. Lu boleh sedih. Gue sama komedi tuh, tapi nggak ini. Iya. So, menurut gue bukan gue banget lah, gitu maksudnya. Gue bisa ngelucu, cuman gitulah, bukan yang di panggung yang... Gue mengakui, gue sama komedi, tuntutannya keras cuy. Betul. Tuntutannya keras, bener-bener yang kayak, apa ya, beda gitu. Karena gue magician, basicnya, jadi beda, konsepnya beda banget. Nah, seintim apa, gini, seintim apa sih sama Tuhan? Nah, karena gini, sorry. Ini gue mesti garis bawahin gini ya. Intim itu jalannya banyak. Ada orang kalau Islam ngomong sholat mau waktu untuk biar bisa intim, dekat ya, intim bukan dekat lagi tapi intim banget. Nah, ada orang mungkin yang mesti wirid biar dia intim, adapun orang yang mungkin ke gereja, mungkin kalau di Kristen Katolik ya untuk dia intim. Nah, tetapi keintiman ini, nah hal-hal itu kan hanya tools jalan. Nah, tetapi kita juga bisa memakai jalan lain untuk kita bisa intim sama Tuhan. Nah, pertanyaannya ada seberapa intimnya lu sama Tuhan sih? Intim gua ke Tuhan tuh lebih ke rasa malu gua ke Tuhan sebenarnya. Oke. Gua harus gua akui kalau deketnya gua sama Tuhan tuh memang baru-baru belakangan ini aja lah. Oh, oke. Gimana tuh? Karena dasarnya adalah malu. Gua, malu ke Tuhan. Di mana dengan segala kemudahan, pencapaian gua, pencapaian keluarga gua, terus rezeki yang ya boleh dibilang lumayan, alhamdulillah. Gua tuh sama Tuhan tuh kayak jauh banget gitu. Oke. Kok Tuhan nih ngasih kemudahan nih sama gua nih. Oke. Sementara gua satu rumah gua ya lebih dari 2 tahun kali bang gua sholat kagak, jumatan kagak, segala macam. Sama. Cuman gua ngerasa kayaknya suatu hari nih gua bakal berubah nih, gua bilang. Gua nggak mau nih kayak gini-gini terus. Dulu tuh. Berarti saat itu lu belum mau berubah, tapi lu mempercayai lu bakal berubah. Iya. Wow. Wow, itu keren banget. Dia nggak berubah, tapi dia one day dia punya pemikiran bahwa gue akan berubah. Nah itu benar-benar kesadaran yang luar biasa loh, Her. Bang. Gue tahu di apa istilahnya hati gue lagi gelap, tapi gue tahu nih jalan terang kemana gitu istilahnya. Oke, iya. Gue yakin banget nih suatu hari gue pasti bakal berubah nih. Karena gue malu banget nih sama Tuhan, baik banget. Sementara sekitaran gue hidupnya yang gimana yang susah segala macam, gue dilancarin segala macam gitu. Ya meskipun kata orang itu istijroj ya. Cuman gue ngerasanya gue pasti suatu hari gue akan berubah nih gitu. Iya. Sampai akhirnya gue nemu momen, ya meskipun momennya standar banget sih. Ramadan. Ya. Ramadan tahun lalu lah. Oke. Bukan tahun ini ya. Ramadan tahun lalu. Memang segalanya sih gue yakin memang harus dipaksakan. Bahkan ibadah harus dipaksain. Lu mau awalnya ria, lu mau karena apa kan dipaksain aja. Iya.
Gue dulu gue paksain, sampai nggak tahu kenapa ya, gue sampai menemukan ketenangan, Bang. Oke. Dulu ya, gue ketika belum konten, bayaran klien telat, wah itu gue ngamuk-ngamuk tuh. Dalam hati gue, gimana nih gitu ya. Iya. Terus sekarang lu kesini-sini tuh, ya udahlah, bayar syukur, enggak ya udah gitu. Itu yang ketenangan itu yang sama sekali gue nggak dapetin, Bang. Ketenangan. Dimana tuh penting banget di gue nih, gue ketika nulis, kita harus tenang nih. Gue harus ngonten nih, gue harus tenang, harus menghafal, gue dalam kondisi tenang. Karena nggak akan bisa tuh ketika kita mau ngonten, kepikiran, aduh utang gue belum bayar, itu kayak nggak akan bisa gitu. Jadi memang yang saat ini gue butuhkan sama Tuhan adalah ketenangan itu gitu. Oke. Jadi gue ngerasa intim sama Tuhan ketika gue lagi ada galau-galau di hati nih, tiba-tiba gue merasa, aduh ini kok lama banget ya ini sholat gitu. Oke. Gue pengen banget buru-buru sholat segala macam gitu. Itu gue jadinya tuh ke-trigger, lu harus habis ibadah nih. Ya. Ingat, lu harus ibadah, jangan istilahnya jangan ngeliatin cewek nih, nonton bokep gitu. Jadi tuh ke-trigger ke situ. Jadi dari ketenangan. Kenapa lu bahasanya begituan sih, Bang? Ya karena kan gue bingung jadi ngomong apa nantinya. Nah, itu ketika kita nggak tenang, Bang. Ini kita galau nih. Iya. Laki-laki nih galau nih. Scroll Twitter kan. Aduh, gue gak mau lanjutin lagi ngomongin gue tapi Gitu. jorok brengsek. Karena memang jorok, Bang. Bener, itu Ujungnya pakai sarung. ujungnya tuh Ambil sabun. iya, ujungnya begitu tuh. Gua nggak tahu. Nah, itu sekarang tuh ketika gua lagi galau, udah aduh. Tenang aja udah gitu. Jadi tenang aja, nggak tahu. Gua nggak bisa ngejelasinnya kenapa tenang, cuman Iya. setenang kayak gini nih. Ketika lu ngasih duit ke orang tua lu atau itu anjing itu ada perasaan anjing enak banget gitu. Tuh aku merinding gue ceritanya. Segitunya gitu. Jadi kalau dibilang intim sama Tuhan, gue masih dalam proses tahap malu yang mana gue ngerasa ibadah gue sekarang tuh ya kayaknya kalau kata orang bilang ya itu sebagai ya gue nafas gratis, mata gratis gitu. Jadi ya belum cukup sih untuk ngebayar semua kenikmatan itu gitu ya. Ibadah gue ya udah karena guanya butuh gitu. Meskipun ya dalam baru-baru ini aja gitu sih. Gue nggak tahu nih, gue lagi nggak tahu sampai kapan gue bisa istiqomah. Ya nggak usah. Kalau buat gue pribadi, buat personal gue mungkin gue bisa sharing ke lu atau ke teman-teman di sini. Nggak usah mikirin sampai kapan. Jangan aja kalau gini. Kita itu manusia yang manusia yang makhluk yang paling unik itu manusia. Kita itu up and down banget gitu di manusia. Betul. Jadi kalau lagi nggak istiqomah ya sadarin aja. Betul. Kalau gue bilang ngomong sama Tuhan ya misalnya kayak Tuhan hari ini aku nggak ibadah dulu ya, gitu. Saya capek banget nih. Gitu. Sometimes Tuhan tuh lebih menghargai part itunya loh. Kejujuran itunya daripada lu nggak ibadah diem aja tapi nggak ngobrol sama Tuhan. Karena basicnya ibadah adalah berkomunikasi sama Tuhan. Iya. Bukan bukan meminta, tetapi ada kalau gue bilang berkomunikasi. Nah, ya kalau memang misalkan kayak lu takut ini ya biar nanti waktu yang ini kok memang kalau itu ya lu bilang sama Tuhan maaf ini saya lagi misalnya gue lagi kondisi gini ya ngomong aja. Tapi saat itu pas lu ngomong gitu, lu juga mesti belajar untuk lebih cepat baliknya. Contoh, orang nyasar cepat balik pulang. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan kalau nyasar terus. Jadi mesti cepat balik pulangnya. Cara cepat balik pulangnya gimana? Gue nggak bisa ngajarin karena setiap orang experience berbeda-beda. Untuk balik ke Tuhan kalau gue bilang. Nah itu berbeda-beda. So dia gini, lu cara pandang lu melihat Tuhan itu seperti apa sih? Contoh. Lu pernah dengar dongeng zaman dulu nggak sih Abu Nawas? Oke, sorry. Abu Nawas itu kan, ini cerita lucu nih.
teman-teman bisa nyari di Itu banyak ya? YouTube gitu ya, tulisannya Abu Nawas menipu Tuhan atau menipu Allah. Itu cerita. Gue lupa, kalau nggak salah singkat ceritanya gini, ngomong gini. Muridnya nanya, guru, emang Tuhan Allah bisa ditipu nggak sih? Oke. Dia bilang, oh bisa banget ditipu. Penasaran dong, gimana cara nipu Allah? Ditanya akhirnya gimana caranya? Caranya gampang, katanya Abu Nawas bilang. Sebelum berdoa, puji-puji Tuhan dulu. Misalkan kalau itu, ya Allah yang maha penyayang, Engkau maha bijaksana, Engkau maha membantuku dan sebagainya, baru kita minta. Itu kata Abu Nawas bilang loh. Nah itu kan berarti kan dia mempunyai titik cara dekat dia sama Tuhan. Dia menganggap Tuhan tuh sebagai teman, sebagai kayak benar-benar yang tidak terpisahkan. Nah, nah begitupun dengan lo menganggap Tuhan itu seperti apa? Personal ya. Jadi ini gue potong dulu, sorry. Jadi ketika nanti Mas Heriori ngomong apapun, itu experience-nya dia dan itu pengalamannya dia dan itu ya itu dia. Jadi jangan teman-teman jangan menyalahkan dia juga ya nanti ya. Karena soalnya takutnya nanti bilang salah lu gitu. Nah, gue udah mau cut dulu untuk jangan, karena ini experience-nya Heriori jadi beda. Melihat apa tadi? Melihat Tuhan dalam konteks gini, memandang Tuhan itu seperti apa sih? Seperti apa sih gitu Mas ya? Kalau gue kan memandang Tuhan tuh kayak sebagai teman, sebagai bapak gitu, yang dimana sebagai yang benar-benar yang kayak benar-benar yang bukan sebagai maha pencipta, dari sebagai kayak teman curhat dan tanda petik ya. Kalau gue selalu kayak gitu Nah kalau lu sendiri seperti apa? Gua agak mikir nih, berat nih pertanyaan. Iya, gue tuh sebenarnya bingung jawabnya. Cuman gue ngerasa ini bener, ini sangat-sangat ngebuka gue sih sebenarnya. Gue selama ini nggak tahu memperlakukan Tuhan gimana selain ya Tuhan tuh tempat gue berkeluh kesah. Ya. Tempat gue menempatkan semuanya di atas paling tinggi istilahnya. Paling tinggi lah istilahnya. Gue apapun yang gue kerjain, sebisa mungkin gue dahulukan urusan Tuhan gitu. Gue yakin manusia punya hak, Tuhan pun ada haknya gitu. Jadi manusia ada yang harus dikerjain, ke Tuhan juga punya hak kita untuk ibadah gitu. Gua kalau ditanya posisinya gimana ya, gua masih menganggap Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan. Soalnya karena kadang-kadang kan seseorang itu punya, yang gue bilang, punya hubungan intim terhadap Tuhan. Jadi sehingga kadang-kadang ya ini nggak harus dikeluarkan ke umum juga ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman punya hal itu juga. Cuman tapi maksudnya setiap manusia diciptakan sama sang penciptanya, pasti kita mempunyai hubungan khusus lah. Yang mungkin berbeda dari yang lain. Itu sih yang pertanyaan gue sebenarnya basicnya. Kayaknya Tuhan ini, kalau gua dari segi gua komedi ya, Tuhan adalah wujud yang paling gak pernah bisa gua akan bercandain sih. Kayaknya itu dah. Kalau mungkin sama teman gua masih bisa bercandain, ke orang tua bahkan masih gue bercandain. Kayak ke Tuhan kayaknya gua sangat-sangat, karena gua malu gitu ya. Udah berbagai macam dikasih ke gua, tiba-tiba gua masih aja bercandain gitu kayaknya. Gua kayaknya nggak se itu gitu. Kayaknya Tuhan itu adalah wujud yang gua akan sangat menghormatinya sih sebenarnya. Jadi sebisa mungkin supaya gua nggak merasa malu, terus gua nggak merasa nanti gua dapat azab. Gua menghormati Tuhan. Kayaknya baru itu dah. Nggak apa-apa. Melebihi gua hormatnya ke bos, ke presiden, pasti, ke Pak Luhut misalkan. Kenapa lu nyebutnya Pak Luhut sih? Nggak ada apa-apanya juga. Larinya ke situ. Kalau ditanya, gue nganggapnya gue masih. Kan ada Mario Teguh kemarin. Kamu nggak Mario Teguh? Enggak lah, Mario Teguh udah ini dia. Ya salah ngomong digoreng nih. Sama orang nih. Kalau gue mah tinggal. Bro, cut ya. Sip. Ya minum dulu. Dan itu Bang, lagi-lagi kalau ngomongin Tuhan ya, gue percaya ya
karena dulu apa yang gue minta kadang tiba-tiba dikabulin gitu-gitu. Pernah bacakan tuh, berdoalah maka niscaya aku kabulkan. Iya. Gue pernah juga melihat ketika lu nggak ibadah, lu akan dihukum. Itu gue perbandingannya ada tuh. Oh, pernah mengalami itu? Melihat itu? Gue sekarang ngeliatnya kayak gitu. Orang doa aja gue dikabulin. Pasti apa yang diomongin di Al-Quran tuh pasti benar gitu. Jadi gue takut. Ya gue takut disiksa sih sebenarnya, takut neraka sih sebenarnya. Itu doang udah. Gini bang. Itu gue kenapa trigger gue melakukan itu ke yaudah nanti gimana ya? Setelah nonton Mario Teguh bang. Mario Teguh lagi. Setelah gue nonton Mario Teguh bang, gue punya tuh bang list. Tahun depan harus punya mobil, beli rumah, beli ini. Wah list 4 tahun bang, begitu. Kagak tercapai bang. Kagak tercapai semua. Akhirnya setelah gue bilang, ngomongin sih kok gak tercapai. Gak usah pakai gini-ginian lah. Gak usah pakai gini, bodo amat lah gimana gitu. Tercapai aja mau gimana. Jadi, ya udah terserah dah mau gimana kayak gitu. Jadi terserah aja mau gimana gitu.